visualnya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Yang namanya disebut teriak Allahu Akbar. Bisa? Ya. Agnes Makaulis. Allahu Akbar. Anugerah Dwi Putra Saleh. Pada minggu lalu kita belajar tentang kalor. Ada yang masih ingat apa saja yang kita bahas pada materi kalor? Ayo. Ya, Barokah. Tentang konduksi. Ada lagi yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Selain Raka? Ya. Apa Rizky? Konveksi. Jadi pelajaran minggu lalu kita membahas tentang induksi dan konveksi. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang benda-benda yang dapat menghantarkan arus listrik dan panas, dan benda-benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dan juga panas. Nanti kita akan belajar tentang konduktor dan isolator. Setelah membahas ini, Ibu akan mengarahkan kalian untuk keluar untuk mencari benda-benda yang dapat menghantarkan panas dan listrik ataupun benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas dan listrik. Kita melihat tentang sejarah termos. Jadi, sebelumnya kakak mau tanya, ada yang sudah pernah lihat termos? Ya. Termos itu kalau dilihat itu, kalau kita mengisai panas itu bakal lama nggak dinginnya? Awet kan? Ya. Tapi bagaimana sih sejarah termos itu? Nah, termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Jadi adik-adik, kalau kalian punya termos dan mengisinya dengan air panas, airnya itu akan tetap berada dengan suhu yang panas. Ya, suhu panas. Nah, dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Suhu yang terdapat dalam termos itu akan tetap hilang, tapi dalam waktu yang lama. Panas tadi dapat ditahan oleh dinding dalam termos yang terbuat dari bahan mengkilap. Nah ini, kenapa sih termos dapat menyimpan air dengan suhu yang lebih lama, entah dia suhu yang panas atau yang dingin? Karena di dalam termos itu ada ruangan yang hampa udara. Dan termos sendiri terbuat dari kaca atau aluminium yang dapat menahan uap atau panas, sehingga dapat menjaga air di dalam termos tetap terjaga suhunya. Nah, di sini ada bagian-bagian termos. Bagian-bagian termos terdapat pertama, tutup sumbat termos. Yang kedua, dinding dalam kaca yang ini yang berwarna abu-abu. Selanjutnya, dinding luar kaca ini. Nah, ini bagian luar termos yang terbuat dari plastik bersifat isolator. Ada yang tahu itu isolator? Enggak. Nanti kita akan bahas. Jadi pembahasan pertama kita akan membahas tentang konduktor. Jadi apa itu konduktor? Konduktor adalah benda-benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya apa? Yang pertama logam. Nah, logam ini terbagi atas tembaga. Ada kuningan, ada besi, ada baja, dan emas perak. Jadi konduktor itu adalah benda-benda yang dapat menghantarkan listrik atau panas. Apa sih contoh-contohnya konduktor? Nah, contoh konduktor listrik yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya kabel yang dapat kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada apa? Panci, terus wajan, dan setrika. Sampai sini ada yang bertanyakan tentang konduktor? Tidak ada? Ya sudah paham semua ini yang konduktor. Selanjutnya kita akan belajar tentang isolator. Jadi isolator itu adalah material yang tidak dapat menghantarkan arus listrik atau panas. Contohnya karet, terus kertas, terus kayu. Selain jika itu ada lagi batu. Apa ini? Batu dan plastik.
itu adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik maupun arus panas. Walaupun panas. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Dari pembahasan tadi tentang konduktor dan isolator, masih ada pertanyaan? Jadi ini tahunya kalian sudah paham ya. Nah, karena ada pertanyaan, setelah ini ibu mau kalian mencari benda-benda konduktor atau isolator yang di luar yang ada di lingkungan sekolah ini. Waktunya terbatas, cuma 3 menit. Ya, cuma 3 menit. Kalau sudah dapat, silakan dibawa ke kelas. Satu orang bawa satu aja. Dan usahakan sama orang itu benda-bendanya itu ya beda-beda. Kalau Pak cuma ada di rumah. Tidak, yang ada di sekitar sekolah saja. Oke? Paham sampai sini? Ya. Ya, silakan. Itu yang paling rapi. Paling rapi dan keluarnya berbaris ya, tidak ribut. Oke, barisan sini duluan. Pokoknya cuma 3 menit ya. Ini barisan sini. Mencari-cari benda konduktor dan isolator. Jadi benda konduktor, siapa dapat benda konduktor tadi? Siapa kamu? Ya, coba dapat konduktor dan apa kamu dapat? Dapatkan? Ini salah satu benda isolator. Contohnya plastik. Ya. Nah, jadi untuk konduktor dan isolator ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Tidak ada. Jadi karena tidak ditanyakan, kakak akan membagikan lembar kerja yang akan kalian isi masing-masing. Oke? Sudah selesai semua? Sudah. Jadi ibu kumpul dulu ya. Jibril, Ilham, Maleka, Bagas. Lembar kerja kalian ya mengenai konduktor dan isolator. Iya. Untuk pelajaran hari ini ada yang mau memberikan kesimpulan? Tidak. Ilham mau memberikan kesimpulan? Untuk saudara Ilham? Sudah. Iya. Ilham memberikan kesimpulan mengenai materi yang tadi. Silakan. Apa itu konduktor? Konduktor adalah benda-benda yang dapat menerima panas secara sempurna. Contohnya, wajan, panci, setrika, kabel, dan lain-lain. Apa itu isolator? Isolator adalah benda yang tidak dapat menerima panas secara sempurna. Contohnya, batu, plastik, kayu, karet, kertas. Nah, baik, terima kasih untuk Ilham. Baris, tepuk tangan. Materi hari ini yaitu tentang termos, konduktor, dan isolator. Kita dapat memahami tentang pertama, termos yang dapat menyimpan panas air yang lebih lama maupun dia suhu panas ataupun dingin. Selanjutnya konduktor. Konduktor yang tadi kita pelajari tentang konduktor yang dapat menghantarkan panas dan arus listrik. Juga isolator yang tidak dapat menghantarkan panas ataupun listrik. Nah, dari materi yang tadi ada yang ingin bertanya terkait termos, konduktor, dan isolator? Udah paham semua? Nah, jadi manfaat kita untuk belajar tentang isolator dan konduktor itu supaya adik-adik dapat membedakan. Siapa tahu kalian itu pas di luar menemukan benda-benda panas,
benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas, misalnya kayu. Kayu itu walau dijemur lama tidak akan panas, karena dia tidak dapat menghantarkan panas. Nah, jadi adik-adik sudah paham dengan materi konduktor dan insulator? Gampang. Ini marilah kita berdoa bersama-sama. Siapa yang memimpin doa pulang? Al-Fariski, silakan. Marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.